Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak sekalian. Selamat pagi. Pagi menjelang siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Ananda, mohon Ananda Munawir Ya, perbaiki pecinya. Oh iya, Pak, ya, Pak, ya. Ya, Pak, ada, Pak. Ya, Ananda Edichan, tempat duduknya mohon dirapikan ya. Ya, Pak. Karena pembelajaran akan kita mulai nih. Sampah yang masih berada di bawah bangku meja mohon kiranya dipungut dan dibuang pada tempatnya. Ya, Pak, siap, Pak, siap. Baiklah Nanda sekalian, di sini mungkin ada yang siapa yang kelihatan yang belum hadir ini? Ananda. Marni, Pak, izin dia ke kamar mandi. Oh, iya. Umi Sapria, Pak. Terus keluar ada lagi? Umi Sapria Masih ada yang belum hadir? Ya. Oh, Umi. Iya. Ananda sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Pak, ya. Mohon doa ini dipandu oleh salah seorang dari teman atau ketua kelas lah. Ananda Munawir, silakan dibimbing kawannya. Ketua kelasnya Edi Chandra, Pak. Ya, Pak. Nggak ada ketua kelasnya, Pak. Belum dipilih lagi, Pak. Baru semester pertama, Belum. Pak. Belum. Ya, silakan mewakili saja. Yang jelas Ananda yang laki-laki ya. Iya, Pak, ya, Pak. Silakan. Silakan Munawir. Iya, Pak, ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih Ananda Munawir. Mudah-mudahan Ya, dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita ini bisa nantinya bermanfaat bagi Ananda sekalian. Baiklah Ananda sekalian, karena kita belajar pada hari ini dengan sistem daring, tentu sebelumnya Bapak tanya dulu, dengar enggak? Jelas enggak suara Bapak kedengaran? Jelas, Pak. Gambarnya jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi Ananda, mohon nantinya selama pembelajaran tetap semangat ya. Siapa? Semangat ya. Ya, Pak. Maklum ini kan dalam hari siang ini, jadi nampaknya waktu-waktu tidur mungkin. Jadi Bapak berharap selalu semangat dan pelajaran ini. Jadi Ananda nanti tak kala nanti Bapak menyampaikan materi, karena kita dalam sistem daring, mohon nanti di-mute-kan ya. Jadi kalau seandainya Bapak bertanya, baru nanti dihidupkan. Ya, bisa dimengerti anak-anak sekalian? Iya, Pak, ya, Pak. Baiklah Anda sekalian, kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitunya tentang hadis menuntut ilmu. Ananda, ini kita baru masuk pembelajaran pertama ya dengan Bapak. Jadi kemarin kita sudah belajar di kelas 8, mungkin berbeda gurunya. Hari ini bersama Bapak. Ananda, sebelum kita masuk kepada hadis ini, kita dulu juga pernah belajar masalah Al-Quran. Jadi Ananda, adapun capaian pembelajaran kita ini adalah diharapkan Ananda nanti bisa memahami dan menganalisis tentang
hadis menuntut ilmu. Kemudian Ananda, tujuan pembelajaran kita yaitunya dengan mempelajari ini diharapkan Ananda mampu nanti meyakini pentingnya menuntut ilmu. Nah, kemudian kita nanti diharapkan juga bisa membaca hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian Ananda juga bisa nantinya melafalkan hadis terkait menuntut ilmu. Ananda, halo? Dengar? Ini kan gak ada Dengar, Pak. Oh, ya. Tapi Bapak kirain kok sudah tidur. Nah, ini tampilannya Ananda, menunggu PowerPoint-nya nongol, Pak. belum nongol ya? kelihatan PowerPoint-nya, Pak. Belum Kelihatan, kelihatan. Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan ya, Bu? Nah, coba lagi. Belum, Pak. Masih dokumen Bapak yang kelihatan, PowerPoint-nya belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan. Oh. Pak. Coba ditutup dulu, Pak. Coba Bapak tutup dulu, Pak. Coba Pak, Iya. sekali lagi, Pak. Nah, wajah Bapak baru nampak, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum juga? Belum. Ini Ananda? Udah muncul? Oh, nampak, Pak. Oh, iya. Gambar apa itu, Pak? Apa tuh, Pak? Oh, iya ini. Ini doa tadi ya. Udah nampak tadi doanya. Udah, Pak. Nah, ini capaian pembelajaran kita, Ananda. Udah Pak sampaikan tadi. Nah, profil pelajaran kita, pelajar Pancasila di sini, Ananda. Ini bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian profil pelajarnya yang ingin dicapai adalah ta'adub atau beradab. Nah, baiklah Ananda sekalian. Nah, ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ananda sekalian, apa yang terjadi kalau seandainya manusia tidak punya ilmu? Nah, mohon kiranya dijawab Eni Suartini, Ananda Eni Suartini. Nah, bagaimana kalau seandainya manusia ini tidak punya ilmu? Mohon dihidupkan apanya? Mana suaranya, Bu Eni? Ada suaranya, Pak? Ya, Audionya. Ananda Heni suaranya. Nah, atau enggak, kalau enggak Ananda Edichan lah. Bagaimana kalau seandainya manusia ini terlahir tidak ada ilmu, apa yang akan terjadi? Ya, susah Ayo, hidupnya. ayo. Sedangkan Oh, sudah, susah hidupnya. sedangkan sudah punya ilmu, Bagus. sudah, Pak. Iya, Apalagi- ayo Ananda yang bisa nambahkan lagi. Ananda Saripahanum. Akan terombang ambing, Pak. Oh, terombang-ambing bagaikan di dalam lautan ya, tidak tentu arah dan tujuan. Ya, benar. Ada lagi Marni Oktria? Ananda Iya, Marni. Pak. Nah, Iya, bagaimana Pak. menurut pendapat Ananda kalau seandainya manusia ini tidak punya ilmu, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang bisa dikerjakannya, Pak. Oh, Kan iya. kalau manusia tidak ada ilmu, tidak ada aturan hidupnya, Pak. Pasti kacau, Pak. Oh iya, benar. Jadi Ananda. Saya, Pak. Masih ada? Ya, silakan Ananda Saya, Pak, Munawir. saya. Ya, Ananda Iya, Munawir, silakan. iya, Pak. Kalau tidak ada ilmu dalam hidup ini, maka tidak ada kemajuan, Pak. Maka akan Oh mengalami iya. kemunduran begitu Iya, biasa iya. aja, Pak, gitu. Berarti menuntut ilmu itu apa hukumnya Ananda Munawir? Wajib, Pak, wajib. Wajib. Oh iya, wajib. Karena kalau seandainya tidak punya ilmu, kita akan terombang-ambing dalam menjalani kehidupan. Baiklah Ananda sekalian. Ini dia. Silakan Ananda Heni dibaca apa yang dalam slide yang Bapak kirim ini. Pak. Biar Baik, dengaran, Pak. keraskan ya suaranya, biar kedengaran sama kawan-kawan yang lain. Ya, Pak. Pentingnya akan ilmu. Ilmu adalah cahaya kehidupan bagi umat manusia. Dengannya, kehidupan terasa lebih indah. Yang susah akan menjadi mudah, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin,
Yang jauh bisa menjadi dekat. Seseorang dikatakan berilmu bila ia memiliki pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Dia akan melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk ilmu dan daya nalarnya, sehingga tidak ada perbuatannya yang bertentangan dengan akal sehat, baik menurut tradisi, agama, hukum, maupun aturan yang berlaku. Ya, Udah, terima Pak. kasih Ananda. Ya, udah. Kedengaran ya semuanya? Dengaran, Ananda? Pak. Dengaran. Jadi, Ananda, ilmu adalah cahaya bagi kehidupan. Jadi, Ananda, apapun kesulitan-kesulitan yang kita rasakan, maka bisa dipecahkan kalau seandainya kita memiliki Ilmu. 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 Kemudian, Ananda, ini adalah hadis tentang menuntut ilmu. Ananda, yang apa tonah mohon kiranya dibaca hadis tentang menuntut ilmu ini. Ya. Thalabul ilmi faridatun. Kurang jelas suaranya Ananda. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kedengaran Ananda Nurul Jannah? Dengar Bapak. Jelas. Dengar. Silakan diartikan Ananda. Saya Pak. Iya, Ananda Nurul Jannah, silakan diartikan yang dibaca oleh saudara tadi. Siap Bapak. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oh ya. Ananda Munawir, kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Jadi, apa hukum dari menuntut ilmu tadi yang disampaikan oleh saudaranya tadi? Wajib, Pak. Wajib. Wajib. Jadi Ananda menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Jadi Ananda, itu dia. Kemudian Ananda, perintah membaca, menulis dan belajar turun sebagai wahyu pertama. Makanya dalil pertama yang turun itu adalah tentang menuntut ilmu. Ayo Ananda, siapa yang bisa firman Allah yang pertama yang turun apa tentang menuntut ilmu? Dalil Al-Qur'annya. Saya, Pak. Silakan Ananda Munawir. Iya, satu-satu Ananda, satu-satu. Ya, Iqra, Pak. Iqra. Berada dalam surat apa itu Ananda? Al-Alaq, Pak. Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat pertama, Pak. Ayat 1 yang menjadi dasar untuk menuntut ilmu. Makanya hari ini Ananda, kita belajar masalah hadisnya. Begitu pentingnya ilmu di dalam kehidupan Ananda. Kemudian yang kedua Ananda, silakan dibaca oleh Ananda Salam. Silakan baca dalilnya. Ananda Salam. Ananda Salam. Ya, Pak. Pendengaran Bapak? Silakan dibaca Ananda. Ini Ya. hadis tentang menuntut ilmu. Ya. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Rawahu Ya, langsung. Muslim. Silakan langsung diartikan Ananda. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sudah, iya. Pak. Jadi Ananda, siapa yang bisa menerangkan kembali maksud dari hadis ini? Ayo tunjuk tangan yang bisa. Yang bisa memahami tentang maksud dari hadis ini. Ananda Irican bisa? Ya, silakan. Ya,
kalau menurut pemahaman saya, surga itu akan lebih mudah didapatkan dengan menuntut ilmu, begitu Pak. Iya, terima kasih Ananda Munawir. Masih ada yang menambahkan? Saya Ya, Pak. silakan Ananda Marni, silakan. Kalau kita menuntut ilmu, maka akan dicatat sebagai pahala, Pak. Dan Allah juga akan Pahala. memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Kemudian Iya. orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh 10 malaikat, Bapak. Terus? Saya Pak. Masih ada ya? Masih ada ya? Silakan Saya, tambahkan Ananda Heni. Menurut saya kan Pak, segala sesuatu itu ibadah harus dengan ilmu Pak. Jadi Iya. kalau ibadahnya nggak pakai ilmu, nggak dapat pahala, nggak masuk surga nanti Pak. Ya. Berarti kalau seandainya ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, maka ibadah itu bagaimana? Akan ditolak? Ibarat pohon tidak Akan berbuah, ditolak. Bapak. Iya. Apa dalilnya? Ada Ananda yang tahu dalil tentang kalau seandainya ilmu itu tidak kita laksanakan, maka ibarat pohon seperti kawan tadi yang disampaikan oleh Ananda Atria tadi. Saya Pak. Al-ilmu. Ya, siapa? Saya Pak Darpanum Pak. Saripah Hanum, silakan Ananda. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Iya, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Silakan artikan Ananda. Apa Ilmu artinya biar yang kawan-kawannya tahu? Ilmu yang tak diajarkan atau yang tak diamalkan ibaratkan pohon yang tidak berbuah, Pak. Ya. Ilmu apabila tidak diamalkan bagaikan pohon tiada berbuah. Jadi Ananda numpang hidup saja. Makanya Ananda, tak kala kita menuntut ilmu itu hendaklah kita amalkan. Baik berguna untuk kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Ananda, hadis ini menerangkan bahwa seseorang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu, Allah akan memudahkan jalannya menuju sorga. Jadi Ananda, hendaklah kita selalu terlatih semangat dalam menuntut ilmu, karena balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ananda, ini mungkin sering kita dengar antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat ini harus kita jalani, harus kita cari, harus kita bekali kehidupan dunia ini dengan ilmu agar kiranya nanti bisa mencapai kebahagiaan. Ananda Abdul Salam, silakan dibaca yang pendapat dari Imam Syafi'i ini. Mungkin ada di antara kita yang mengenal ini hadis. Kiranya ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Silakan Abdul Salam dibaca. Ya, Bapak. Ya, dengarkan yang lain ya. Dengarkan kawan-kawan. Man Ya, Ananda silakan. Ya, wa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berharap kebahagiaan di dunia, hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa berharap kebahagiaan di akhirat, hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan keduanya, hendaknya juga dengan ilmu. Sudah, Bapak? Ya, udah. Terima kasih Ananda. Salam. Jadi Ananda, dari yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini, baik di dalam menjalani kehidupan di dunia, kehidupan akhirat, dan juga kehidupan antara dunia dan akhirat, maka kuncinya kita harus memiliki ilmu. Jadi Ananda, begitu pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Jadi Ananda, ini hadis yang ketiga, artinya ini. Jadi di samping
Imam Syafi'i menyampaikan, nah ini juga ada dari Ibnu Majah, dari Ibnu Majah ini yang diriwayatkan oleh Abu Darda ini, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju ke surga. Dan kemudian Anda, balasan yang lain apa? Malaikat akan mengembangkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, karena dia ridho atau senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi Ananda, tidak hanya Allah yang akan memberikan ganjaran, tidak hanya manusia yang akan memberikan sesuatu kepada orang yang menuntut ilmu, tapi Allah juga akan memberikan imbalan besar. Bahkan malaikat pun akan memberikan naungan ya terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, jadi itu merupakan motivasi kepada kita Ananda agar kiranya selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian Ananda, demikian pentingnya ilmu bagi manusia, maka untuk meraih haruslah dilakukan dengan mengerahkan segenap jiwa raga, biaya. Makanya Ananda, banyak di antara kawan-kawan Ananda mungkin yang menuntut ilmu jauh. Kenapa? Karena ingin mengasah, menambah agar ilmunya semakin bertambah. Namun ingat Ananda, ini dia. Ini juga merupakan motivasi kepada kita untuk menuntut ilmu. Silakan Ananda Nurul Jannah dibaca. Kelihatan? Inal mahdi ilal lahdi. Iya, apa artinya? Dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya apa, Ananda? Ya, Saya, kita Ya, silakan Ananda Nurul Jannah dulu. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat, Pak. Oh ya, Tidak sampai boleh akhir berhenti. hayat. Ada lagi tambahan dari Ananda yang lain? Ya Pak, sama Pak. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasnya Pak. Oh ya, Sampai Ananda mati. Saripah Hanum ya. Oh, sampai Ya, Pak. mati ya. Oh, batasannya. Ya, Pak. Ada lagi? Ada lagi satu Pak. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau berarti jauh ya. Iya Pak. Oh, Itulah saking ya. pentingnya ilmu itu. Iya Ananda. Kemudian ini tugas untuk Ananda. Jadi setelah Bapak menyampaikan tadi, ini tugas. Tugas ini nanti Ananda akan Bapak terima hasilnya ini minggu depan ya. Nanti Ananda pelajari lagi dari modul-modul ataupun buku nanti yang akan Bapak kirimkan melalui link Bapak. Kemudian Ananda, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan Ananda jawab pada lembaran-lembaran yang sudah disediakan. Jadi Ananda, kesimpulannya Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Kemudian ada lagi Ananda yang bisa menyimpulkan pelajaran kita? Saya, Pak. Ya, silakan Marni Otria. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, maka dengan ilmu, Pak. Karena beribadah dengan ilmu dan dalam menjalani kehidupan juga harus dengan ilmu, Pak. Maka kita wajib menuntut ilmu. Ya, terima kasih Ananda. Ingat ya Ananda, semakin bertambah ilmuku, semakin terasa kebodohanku. Itu juga menjadi motivasi bagi kita. Jadi Ananda itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup Ananda, senangkah belajar dengan Bapak? Senang, Pak. Ya, terima kasih. Berjumpa lagi dengan Bapak minggu depan ya Ananda. Silakan ditutup dengan baca doa Ananda Edi Chandra. Pak. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.